Untuk selanjutnya kita akan membahas soal tentang gelombang longitudinal. Untuk rumusnya sama dengan gelombang transversal dan ini cukup mudah juga. Yang pertama kita melihat satu gelombang itu terdiri dari satu renggangan dan satu rapatan. Nah, di sini diketahui ada frekuensi 80 Hz. Kemudian kita disuruh menghitung cepat rambat gelombang. Teman-teman sudah tahu rumus dari cepat rambat itu lambda dikali frekuensi. Nah, berarti kita tinggal menghitung berapa lambda. Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Nah, untuk 80 cm itu kita bisa mengamati dia terdapat lebih dari satu gelombang. Kalau kita amati, saya membaginya menjadi bagian seperti ini. Ini adalah regangan, ini adalah rapat, ini satu rapatan, ini satu regangan, yang ini satu regangan, kemudian yang ini adalah setengah rapat, dan yang sebelah sini juga setengah rapat. Jadi kalau yang setengah rapat ini dengan yang setengah rapat kita anggapnya menjadi satu rapatan, ditambah satu regangan berarti satu gelombang, kemudian satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang. Jadi jumlahnya adalah dua gelombang. Sehingga panjang satu gelombangnya nanti bisa dihitung dari 80 cm dibagi 2 yang nilainya adalah 40 cm. Kemudian untuk menghitung kecepatan tinggal kita masukkan, karena di sini yang diminta meter berarti 40 cm-nya dijadikan meter, 0,4 dikali frekuensinya adalah 60. 4 dikali 6, nolnya kita hilangkan, berarti nilainya adalah 24 meter per sekon. Jawabannya yang B. Cukup gampang kan? Kemudian di soal selanjutnya di sini kita ada 3 pertanyaan uraian. Sengaja saya kasih uraian supaya kalian bisa lebih berproses. Yang pertama ditanyakan panjang gelombang. Nah, ingat selalu panjang gelombang itu yang diminta hanya satu gelombang. Kita analisis dulu. Untuk 2 meter ini dia itu ini satu regangan tambah satu rapatan, ini satu gelombang. Kemudian ada satu regangan dan satu rapatan, ini satu gelombang, dan di sini ada setengah regangan dan setengah rapatan. Setengah tambah setengah itu belum satu, yaitu masih setengah. Berarti di sini 2 meter itu untuk jumlah gelombangnya ada 2,5 gelombang, sehingga untuk panjang satu gelombangnya kita bisa menghitung dengan cara 2 meter dibagi 2,5. Kalau kita dikalikan 10 jadi 20 dibagi 25, kita sederhanakan jadi 4/5. Jadi nanti nilainya adalah 0,8 meter. Kemudian untuk frekuensinya tadi itu dari sekarang waktu yang diperlukan untuk merambat dari A ke B. A ke B ini kebetulan dia seluruh gelombang ya guys, dari ujung sampai ke ujung, berarti kita bisa menghitung lebih mudah jumlah gelombangnya. Coba teman-teman hitung dulu jumlah gelombangnya ada berapa. Ini satu pasang, ini satu pasang, dan satu pasang, berarti jumlah gelombangnya itu ada 3 dengan waktu tempuhnya adalah 0,5 sekon. Kalau kita kalikan 10, 30 dibagi 5 hasilnya adalah 6 sekon. Kemudian selanjutnya cepat rambat kita bisa hitung dengan cara panjang gelombang dikali dengan frekuensi, yaitu 0,8 dikali 6. Jadi nanti hasilnya adalah 8 dikali 6 48. Jadi 4,8 meter per sekon. Jadi seperti itu ya teman-teman, kamu
harus melihat dari dua sisi. Yang pertama tadi untuk menghitung lambda, kamu hanya boleh fokus dari ujung anak panah sampai ujung anak panah sesuai dengan panjang 2 meternya itu. Kemudian untuk menghitung frekuensi, kamu itu melihat dari titik A sampai B, di mana titik A sampai B itu dari ujung gelombang ke ujung gelombang. Harus bisa memahami mana yang digunakan untuk menghitung lambda atau panjang gelombang, dan harus memahami waktu dari A sampai ke B itu yang digunakan jumlahnya berapa gelombang. Soal berikutnya kita masih menghitung cepat lambat gelombang pada gelombang longitudinal. Yang pertama kita harus mencari tahu lambdanya dulu. Lambda itu panjang satu gelombang. Nah, kita fokus ke anak panah yang ada jarak meternya ini. Untuk 50 cm itu ada satu rapatan dan satu regangan. Ini rapat dan yang ini regang. Berarti itu sudah mencakup satu gelombang ya. Jadi nanti lambdanya adalah 50 cm. Kemudian untuk frekuensinya kita bisa melihat pada anak panah yang menunjukkan angka 25. Di situ kamu hitung dulu berapa jumlah gelombangnya. Coba untuk latihan bisa pause video ini, kamu hitung berapa frekuensinya dan berapa cepat lambatnya. Untuk selanjutnya saya lanjutkan, berarti 25 cm itu dia digunakan untuk menghitung 2,5 gelombang, karena di sini ada ini satu gelombang, kemudian yang ini tadi satu gelombang, dan ini adalah setengah gelombang. Berarti jumlah gelombangnya 2,5 dengan waktunya 25 sekon. Nah, kalau kita lihat berarti yang ini 0,1, yang ini 1. Jadi frekuensinya adalah 0,1 Hz. Kemudian yang terakhir untuk cepat lambatnya kita bisa hitung dengan cara lambda dikali frekuensi. Lambdanya 50, kita jadikan meter menjadi 0,5, kemudian frekuensinya 0,1. Jadi jawabannya adalah 0,05 meter per sekon. Dan yang terakhir untuk gelombang longitudinal, silakan teman-teman dicoba dulu. Masih sama yang ditanyakan antara frekuensi dan cepat lambat. Untuk frekuensi kamu cermati bagian yang ada informasi waktunya. Nah, di sini kita lihat ada satu gelombang ditambah satu gelombang dan ada setengah gelombang. Jadi jumlah gelombangnya adalah 2,5 dengan waktu 0,5, sehingga nanti frekuensinya jumlah gelombangnya 2,5, waktunya 0,5, kita kalikan 10 menjadi 25 per 5, jadi nilainya adalah 5 Hz. Selanjutnya untuk lambda, kita lihat informasi yang ada panjangnya itu adalah 80 cm. Di situ kamu tentukan dulu berapa gelombangnya. Ada 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, dan 4 gelombang. Berarti untuk lambdanya itu 80 cm dibagi 4. Jadi nanti ketemu nilai lambda. Sehingga lambdanya adalah 20 cm. Kita ubah menjadi meter, nilainya menjadi 0,2 meter. Dan terakhir kita hitung cepat lambat. Rumusnya lambda dikali frekuensi. Saya harap kalian sudah hafal dan sudah mahir untuk mengerjakan soal menghitung cepat lambat frekuensi periode lambda dari gelombang transversal ataupun longitudinal. Lambdanya 0,2 dikali 5, hasilnya adalah 4 meter per sekon. Untuk jawabannya
berarti 40 cm per sekon. Sepertinya tidak ada di option jawaban ya, jadi teman-teman mungkin bisa menyilang, atau kalau saya salah menghitung, teman-teman boleh mengoreksi di kolom komentar, silahkan dikoreksi. Setelah dihitung ulang ternyata saya salah menghitung. 0,2 dikali 5 itu jawabannya adalah 1 meter per sekon. Jadi ini tidak harus dijadikan meter ternyata. Kalau senti berarti nanti 100 cm per sekon. Jadi jawabannya yang C. Soal kali ini kita akan membahas penerapan bunyi dalam kehidupan. Di sini kita diminta untuk menghitung jarak suatu objek menggunakan pemanfaatan bunyi pantul. Nah, di sini ada kata-kata waktu terpantulnya bunyi ya, berarti bunyinya itu dia dikeluarkan oleh kapal lalu dia memantul dan diterima oleh yang namanya receiver. Kemudian kita diminta untuk menentukan jarak kapal Y dan juga kapal X. Kapal X ini letaknya ada di dasar. Jadi nanti jarak kapal X bisa juga menjadi dasar laut, jarak dasar laut ya. Kita mulai menghitung yang Y dulu. Jarak simbolnya S, jarak yang Y. Rumusnya kalau memantul berarti dibagi 2 ya, V dikali T dibagi 2. Untuk P-nya itu 1500, waktu Y-nya itu 1,4, kemudian dibagi 2 seperti ini. 1,4 dibagi 2 itu 0,7. 0,7 nolnya dihilangkan, dikalikan 10. 15 dikali 7. 70 ditambah 35 berarti 1050 meter. Ini jarak kapal Y ke kapal besar. Sekarang kita hitung jarak kapal X. V-nya 1500, T-nya yang X itu 4 sekon. T itu waktu ya di sini. Dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 1500 berarti jaraknya yang X itu adalah 3000 meter. Nah, kemudian pada soal itu dikatakan kapal selam menjadi ancaman jika berada pada jarak kurang dari 900 meter. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa kedua kapal itu bukan ancaman karena mereka jaraknya lebih dari 900 meter. Kalimat 1 diklasifikasikan sebagai ancaman, salah. Option 2 ancaman, salah. Jarak dasar laut 3000 meter dari kapal patroli, benar. Kemudian kapal asing 1050 dan tidak berpotensi bahaya. Ini jawabannya benar ya. Jadi jawabannya yang C. Ingat teman-teman, kalau memantul ada kata-kata pantul atau konsepnya tentang memantul, nanti rumusnya dibagi 2. Kalau tidak memantul berarti seperti biasa, S sama dengan V dikalikan T. Kita lanjutkan untuk tipe soal yang sama. Di sini teman-teman masih diminta untuk menghitung kedalaman laut di posisi X dan posisi Y. Pada posisi X waktu yang tercatat itu 0,5 sekon. Ini mantul ya, bolak-balik. Kemudian untuk posisi Y, di situ dikatakan bahwa bunyi pantul dari dasar lautnya diterima kembali lebih cepat 0,1 sekon daripada yang X. Berarti yang Y ini waktunya adalah 0,4 sekon. Jadi kita bisa langsung hitung untuk jarak yang X 1400 dikali waktunya 0,5 kemudian dibagi 2 karena memantul. Nolnya kita hilangkan, 14 nya dibagi 2 7. 70 dikali 5 berarti 350 meter. Kemudian untuk jarak yang Y
1400 dikali 0,4 dibagi 2, nolnya kita hilangkan, 4-nya dibagi 2, 14 dikali 2 berarti 280 meter. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan jawabannya adalah yang A, laut X 350, laut Y 280. Selisih kedalamannya adalah 70 meter. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini sama-sama tentang pemantulan bunyi, tapi di sini yang ditanyakan bukan jaraknya, yang ditanyakan adalah waktu, selisih waktu kedua bunyi tersebut. Diketahui jaraknya. Kita sudah tahu kalau rumusnya itu jarak dihitung dari kecepatan dikali waktu dibagi 2 kalau memantul. Nah, karena yang ditanyakan nanti adalah waktu, berarti kecepatan dan 2-nya kita pindah ke sebelah kiri sehingga nanti menjadi S, 2-nya jadi di atas, T-nya jadi di bawah. Ini karena dipindah ruas, gampangannya seperti itu ya. Oh maaf, salah, V-nya yang di bawah. Oke, kita hitung waktu yang ada di sebelah kiri yang 255 meter, berarti nanti waktunya adalah 255 dikali 2 dibagi waktunya adalah 340. Kemudian kita sederhanakan, dibagi 2, yang ini 17, 255 dibagi 170. Kamu boleh hitung sendiri, nanti ketemunya itu adalah 1,5 sekon. Lalu kita hitung yang jaraknya 170 meter, nanti jadi S-nya 170 dikali 2 dibagi waktunya adalah 300, kecepatannya 340. Ini nanti menjadi waktu yang sebelah kanan. Kita sederhanakan, 17 sama 17, 1. Jadi waktu bunyi memantul di sebelah kanan itu adalah 1 sekon. Sebelah kanan ini 1 sekon, kemudian sebelah kiri 1,5 sekon. Yang ditanyakan adalah selisihnya. Berarti selisihnya kita kurangkan angka yang banyak dikurangi angka yang sedikit. 1,5 dikurangi 1 adalah 0,5 sekon. Selanjutnya kita akan membahas tentang resonansi yang dihasilkan oleh kolom udara. Nah, ini anak-anak perlu memperhatikan. Yang pertama besarannya adalah L. L itu adalah panjang kolom udara saat terjadi resonansi. Kemudian nanti pada resonansi pertama, panjang kolom udaranya itu nilainya adalah 1/4 lambda. Kalau resonansi kedua, panjang kolom udaranya 3/4 lambda, dan seterusnya. Nanti resonansi ketiga ganjil ya, berarti 5/4. Resonansi keempat berarti 7/4 lambda. Kemudian kita disuruh menghitung berapa frekuensi. Di sini sudah diketahui ada cepat rambat udara, kecepatan udara merambat. Untuk rumusnya sama, kita pakai V sama dengan lambda dikali F. Berarti kita butuh informasi nilai lambda. Nah, nilai lambda itu kita hitung dari panjang kolom udara ini di resonansi keberapa yang kamu pilih. Untuk soal ini, dia ada 2 resonansi. Resonansi pertama terdengar pada panjang kolom udara 20 cm. Resonansi kedua terdengar pada panjang kolom udara 60 cm. Kamu boleh pilih salah satu saja. Saya mau pilih yang resonansi pertama. Resonansi pertama berarti L1 nanti nilainya adalah 20 cm. 1/4 lambda. Kemudian kita hitung lambda dengan cara 4-nya dipindah ke kiri.
menjadi 20 dikali 4. Jadi nilai lambdanya adalah 80 cm. Nah, selanjutnya baru kita masukkan ke rumus V. V itu nilainya adalah 340. Lambdanya 80 karena ini cm. Kita jadikan meter, berarti jadi 80 per 100, kemudian dikali frekuensi, sehingga nanti nilai frekuensinya adalah 340 dikali 100 dibagi 80, sehingga kita dapatkan nilai frekuensi 34 dibagi 8 nanti dapat angka 4. Berarti nanti jawabannya adalah 425 Hz. Kita lanjutkan ke soal nomor 22. Di sini ada gambar. Ini tentang resonansi pertama dan resonansi kedua. Jadi yang dimaksud resonansi pertama itu teman-teman, ini kan ada tabung. Kalau yang kecil ini dinaikkan dan diturunkan, nanti dia akan terdengar bunyi pada kolom udaranya ini. Dia akan mengeluarkan bunyi. Bunyi pertama itu pada panjang kolom udara segini. Ini gelombangnya itu kalau kita bikin memanjang, ini nilainya adalah 1/4 gelombang. Kemudian kalau airnya diturunkan sehingga sampai mendengar bunyi yang kedua, itu namanya resonansi kedua. Resonansi kedua, kalau kita gambar, ini membentuk 3/4 gelombang. Seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. Pada kolom udara terdengar bunyi pertama paling keras adalah 17 cm. Berarti ini kita bisa pakai L1. Nanti nilainya tadi 1/4 lambda. L1 nya diganti angka 17. Gampang ya teman-teman, ini itu. Jadi lambdanya tinggal 17, 4-nya dipindah jadi di atas dikali 4, sehingga nilai lambdanya adalah 40 ditambah 24, 68 cm. Itu nilai lambdanya. Kita lihat di pilihan ganda, di option jawabannya, yang kalimat kedua, panjang gelombang saat terjadi resonansi kedua adalah 0,68 cm. Ini jawabannya salah ya. Jadi nanti kita butuh catatan dulu. Yang pertama, lambda dan kecepatan udara di semua resonansi nilainya sama. Jadi nanti kalau kamu mau mencari lambda, ini bisa kamu gunakan L1, bisa juga kamu gunakan L2, nanti hasil lambdanya akan sama. Begitu juga untuk kecepatan udaranya di semua resonansi juga sama. Kok salah ini 0,8? Karena 0,8 itu lambda dalam satuan 68, satuannya meter. Di sini kan satuannya cm. Kemudian kalimat 1, cepat rambat bunyi di udara pada resonansi kedua menjadi 680. Ini juga salah karena tadi teorinya kecepatan udara di semua resonansi nilainya sama. Ini jawabannya sudah benar. Dan yang ketiga, frekuensi bunyi saat terjadi resonansi pertama adalah 500 Hz. Nah, ini berarti kita harus hitung pakai rumus yang tadi. V sama dengan lambda dikali F. V-nya itu ada di angka 340. Lambdanya tadi 68 per 100 ya. Biar gampang menghitungnya. Dikali F. Jadi F-nya 340. 100 dipindah ke kiri menjadi di atas, 68-nya jadi di bawah. Kita sederhanakan 34 dan 68, di sini dapat 2, di sini dapat 1. Jadi nilainya 1000 dibagi 2 adalah 500 Hz. Jadi kalimat yang ketiga jawabannya sudah tepat.
Silahkan boleh dipahami ulang, kamu kerjakan berkali-kali sampai paham. Di bawah ini juga ada soal yang serupa. Jangan lupa dicoba dulu baru menonton pembahasannya. Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Di sini ada 2 gambar. Kita baca dulu keterangannya. Tabung kecil yang terbuka di kedua ujungnya dicelupkan sampai membentuk kolom udara. Pada kondisi 1, bunyi garpu tala tidak terdengar. Kemudian ditarik sampai seperti pada kondisi 2, maka terdengar keras pertama kali. Jadi ini disebut sebagai resonansi pertama, walaupun dia diturunkan dalam 2 keadaan. Jadi nanti L-nya itu ini kita sebut L1, nilainya tadi 1/4 lambda. L1 nilainya 15 cm, jadi lambdanya adalah 15 dikali 4, sehingga nilai lambdanya adalah 60 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi. Kita hitung pakai rumus V sama dengan lambda dikali F. V-nya di sini ada angka 330, kemudian lambdanya 60 per 100 dijadikan meter dikali frekuensi. Jadi nilai frekuensinya adalah 330 dikali 100 per 60. 330 dibagi 6, ini hasilnya adalah 55 dikali 10. Jadi nanti nilai frekuensinya adalah 550 Hz. Kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini ada informasi, ada 3 gambar. Yang pertama, pipa berisi air dimasukkan full. Kemudian gambar yang kedua ada kolom udara, dan yang ketiga juga ada kolom udara. Kita baca informasi di bawahnya. Pipa besar sepanjang 1,2 diisi penuh air. Pipa kecil sepanjang 1 meter dengan lubang di kedua ujungnya dimasukkan sampai seluruh bagian pipa tenggelam. Sebuah ponsel diatur untuk menghasilkan nada tunggal berfrekuensi tertentu. Tabung besar diturunkan secara bertahap hingga memperoleh resonansi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya pada tabung kecil. Jadi yang beresonansi nanti yang tabung kecil ya guys. Yang tabung besar itu berisi air. Jika ponsel diatur pada frekuensi 343 Hz dan cepat rambat bunyi pada saat itu adalah 343 meter per sekon, maka berapa panjang minimal? Oke, kita sebelumnya sudah tahu panjang kolom udara itu simbolnya adalah L. Kalau resonansi pertama berarti dia nanti kita bisa memberi keterangan L1. L1 itu nilainya adalah 1/4 lambda. Nah, di sini diketahui ada V dan juga ada frekuensi. Kita bisa menuliskan dulu rumus yang kita gunakan, kan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Sedangkan yang ditanyakan adalah berapa panjang kolom udaranya. Sehingga untuk mengetahui kolom udara kita memerlukan informasi lambda. Lambda bisa kita peroleh informasinya dari bawah sini tadi. V-nya kita masukkan 343, kemudian lambda, frekuensinya 343 Hz. Sehingga nilai lambdanya itu 343 ini kita pindah ke sebelah kiri. Posisinya menjadi di bawah. Jadi yang ini 343 dibagi 343. Jadi nilai lambdanya adalah 1 meter. Kalau dijadikan sentimeter berarti nilainya adalah 100 cm. Ini belum jawabannya, itu baru lambda. Kemudian yang ditanyakan adalah L, berarti kita masukkan angkanya ke sini. Jadi nanti nilai L-nya itu menjadi 1/4 dikali lambdanya tadi yang sudah ketemu adalah 100 cm. Sehingga kolom udara yang dapat menimbulkan resonansi atau suara itu panjangnya adalah 25 cm. Kalau kamu bingung atau merasa saya kecepatan, kamu bisa play
video ini dengan kecepatan 0,5 atau 0,75 dan kamu ulangi lagi dari awal sampai kamu benar-benar paham. Saya harap kamu sudah mahir dengan soal resonansi. Nah, sekarang kita kerjakan soal ini. Di sini ada yang diketahui gambar tabung dengan panjang 25 cm. Jika kolom udara pada bambu seperti pada gambar beresonansi ke 1, berarti kita mengetahui ini sebagai L1-nya itu atau panjang kolom udaranya adalah 25 cm. Kemudian frekuensinya 330 Hz. Berapa cepat rambatnya? Cepat rambat rumusnya teman-teman sudah hafal ya, lambda dikali frekuensi. Nah, lambdanya itu kita belum tahu, lambdanya kita hitung dari rumus biasanya. Rumus biasanya kan L1 nilainya 1/4 lambda. L1 kan tadi 25 dikali sama dengan 1/4 dikali lambda, sehingga lambdanya 4-nya kita pindah ke kiri menjadi 25 dikali 4 begini. Jadi nilai lambdanya adalah 100 cm. Kita masukkan ke sini. Tapi di sini di pilihan ganda itu yang dipakai adalah meter. Jadi kamu ubah lambdanya ke meter, itu jadi nilai 1. Kemudian frekuensinya 330 Hz, sehingga nilai kecepatan rambat udaranya adalah 330 meter per sekon, yang C. Supaya lebih mahir, kamu dapat mengerjakan soal berikut ini. Di sini saya langsung ke bagian bawah gambar. Riko mengatur panjang pendeknya kolom udara dengan frekuensi 528 Hz dan cepat rambat bunyi 340 meter per sekon. Pada saat kolom udara percobaan 1 belum terjadi resonansi, berarti ini tidak ada resonansi. Saat tabung dinaikkan, barulah terdengar resonansi untuk pertama kalinya. Berarti kita tahu kalau di sini posisinya ada resonansi pertama. Sehingga nanti panjang kolom udaranya itu nilainya adalah 1/4 lambda di sini. Ini nanti bisa kita gunakan untuk mencari lambda. Pada percobaan 3, Riko berharap terjadi resonansi kedua. Maka Riko harus mengangkat tabungnya setinggi berapa sentimeter. Oke, yang ditanyakan di sini adalah L2 itu harus berapa sentimeter. Nah, teman-teman harus tahu dulu resonansi kedua. Nanti panjang lambdanya itu, panjang kolom udaranya itu 3/4 lambda. Sekarang kita cari tahu lambdanya dulu dari mana? Dari yang diketahui ada V dan ada F. Kita sudah tahu V itu nilainya lambda dikalikan F. Oh, di sini bisa dua cara ternyata. Saya coba pakai cara yang ini ya. Ini L-nya itu kan 16. 16 sama dengan 1/4 lambda. Jadi lambdanya itu adalah 16 dikali 4. 40 ditambah 24, 64 cm. Nah, lambda ini sesuai teori kita sebelumnya, lambda di semua resonansi kan nilainya sama. Berarti kita bisa langsung gunakan untuk menghitung yang L2. L2 kan nilainya 3/4 lambda. Jadi bisa kamu langsung masukkan 3/4 dikali lambdanya 64. 64 dibagi 4 tadi adalah 16. 16 dikali 3, 30 ditambah 2, 18. 48 cm. Nah, jadi panjang kolom udara resonansi kedua itu adalah 48 cm. Dua soal terakhir di sini ada informasi tentang tes pendengaran pada orang yang memiliki telinga normal, telinga tuli konduktif, dan tuli sensori neural.
Nah, teman-teman silakan dipahami dulu bagaimana kondisi hantaran udara pada telinga normal, Rine dan Weber, tuli konduktif, dan tuli sensori neural. Tes pendengaran adalah prosedur untuk memeriksa kemampuan mendengar seseorang. Dilakukan dengan cara yang dapat mengukur baik gelombang suara dari telinga yang dihantarkan ke otak. Tes yang sering digunakan untuk mendeteksi awal adalah tes Rine dan tes Weber. Berikut tabel interpretasi hasil dari tes Rine. Kita ke kalimat 1, pendengaran normal mendengar suara pada hantaran tulang 2 kali lebih lama daripada hantaran udara. Kalau kita lihat di bagian normal, itu menyatakan bahwa hantaran udaranya lebih panjang, berarti kalimat 1 itu salah. Kalimat 2, pada tuli konduktif suara terdengar di telinga yang sakit. Di sini juga ada keterangan suara terdengar di telinga yang sakit karena gelombang suara tidak mampu melewati telinga bagian tengah ke telinga bagian dalam. Berarti ini pernyataannya kemungkinan benar. Kalimat 3, pada tuli sensori neural suara terdengar di telinga yang sakit. Padahal di sini keterangannya itu suara terdengar pada telinga yang sehat. Berarti kalimat nomor 3 salah. Dan yang terakhir, pendengaran normal mendengar suara hantaran udara lebih lama. Iya, karena di situ dikatakan hantaran udara lebih panjang daripada hantaran tulang. Jadi jawabannya adalah salah benar. Yang B. Di nomor terakhir ini ada fungsi telinga dan juga bahayanya ketika menggunakan headset terlalu sering terus-menerus atau menggunakan suara yang sangat keras. Teman-teman bisa baca dulu di sini. Headset merupakan speaker atau alat pengeras dipasang di telinga. Namun, jika headset terlalu sering digunakan atau suaranya terlalu keras, ini dapat menimbulkan kerusakan sel-sel. Yang pertama, merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel-sel saraf pendengaran rusak, telinga akan kesulitan atau tidak bisa menghantarkan rangsang suara menuju otak. Nah, siapa yang bertugas meneruskan rangsangan menuju otak? Ini adalah sel saraf. Sel saraf itu posisinya ada di bagian belakang sini. Nah, di situ selain sel saraf ada juga yang berfungsi untuk memfilter frekuensi. Jadi kalau kita mengamati yang kaitannya dengan kerusakan telinga itu yang berhubungan dengan otak, yaitu ada huruf S. Yang huruf S ini adalah rumah siput. Fungsinya untuk memisahkan frekuensi, kemudian mengolah gelombang dan meneruskannya melalui saraf ke otak. Jadi kemungkinan jawaban yang paling mendekati itu adalah kalimat yang pertama. Kebiasaan Nabila menggunakan headphone dapat menyebabkan kerusakan telinga bagian S. Jadi kita lingkari dulu kalimat 1. Kemudian ada pilihan selanjutnya 3 dan 4. Kalimat 3, jika kebiasaan Nabila terus berlanjut berisiko mengalami gangguan pada telinga bagian R, kemungkinan benar. Yang keempat, dapat menyebabkan kerusakan pada telinga bagian P. Ini kurang sesuai ya, berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Kalau kalimat nomor 2, kerusakan pada bagian Q itu adalah gendang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap getaran dan mengubahnya menjadi gelombang suara atau meneruskannya menuju tulang telinga. Tulang telinga itu yang R. Tulang telinga fungsinya nanti meneruskan getaran dari gendang telinga menuju ke rumah siput. Kemudian kita bahas sekalian di sini ada saluran setengah lingkaran namanya semiskular. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kalau yang di sini namanya saluran eustachius. Fungsinya untuk menjaga keseimbangan tekanan udara.
telinga bagian dalam dengan telinga bagian luar. Kalimat nomor 2 tadi, bagian Ki itu gendang telinga bersifat sementara, itu tidak ya teman-teman. Kalau gendang telinganya sudah rusak, kemungkinan tidak bisa sembuh lagi. Jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1 dan 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga asetnya lancar. Bye-bye.